Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat datang di episode kali ini. Saya Rezi, saya dokter, dan seperti juga di episode-episode sebelumnya, saya hanya ingin sharing dan berbagi knowledge dan pengalaman saya untuk menjembatani antara dunia medis dan non medis. Ya, dan seperti juga yang saya sampaikan di video-video yang sebelumnya, saya nggak mau ngebahas hal yang terlalu jelimet-jelimet, tapi lebih kepada hal yang praktis sehari-hari, sehingga pada saat berobat, pada saat harus ke dokter, pada saat harus konsultasi pasiennya atau siapapun itulah yang lagi nonton video ini, atau siapapun itulah yang dia kenal perlu berobat, perlu ke dokter, bisa mendapatkan nilai lebih. Maksudnya nilai lebih gimana ya? Sebenarnya orang berobat ke dokter itu tidak hanya butuh obat loh, tapi kadang butuh penjelasan atau kadang butuh suatu jawaban. Dan itu baru bisa tercapai kalau memang informasinya lengkap, baik informasi dari pasiennya maupun informasi dari dokternya. Oke, saya ingin berbagi tentang 5 hal yang sebaiknya diinfokan ke dokternya pada saat sedang konsultasi. Oke, 5 hal itu apa aja? Kita mulai ya. Nomor 1, itu hal atau informasi yang sebaiknya disampaikan ke dokternya adalah problem utamanya, masalah utamanya, keluhan utamanya. Oke? Maksudnya apa? Maksudnya adalah seringnya kalau saya konsultasi pada pasien konsultasi ke saya, itu datang tuh keluhannya macam-macam, dok, kepala saya sakit, leher saya pegel, tangan saya kesemutan, kaki saya kesemutan, pinggang saya sakit, semua keluar kan. Berikutnya saya tanyakan, sudah sejak kapan Pak keluhan seperti ini? Pasiennya bilang, sudah 6 bulan dok. Oke, tapi sebenarnya bukan itu kan, gitu loh. Maksud saya adalah pasti ada sesuatu yang udah ditahan nih selama 6 bulan, kenapa akhirnya baru berobat sekarang? Ya, problem yang akhirnya sesuatu yang dirasakan sangat mengganggu sampai hari ini datang berobat, dan itulah yang sebenarnya perlu kita selesaikan. Jadi kalau kita sambung ke contoh kasus tadi, misalnya pasiennya ternyata problem utamanya ya selain kepala pusing, sakit, leher pegel, segala macam yang dia ternyata keluhan utamanya adalah yang sangat mengganggu dia, kedua tangannya dan kedua kakinya yang kesemutan. Nah, dari situlah baru kita mulai bisa eksplorasi. Dan jangan lupa, selain itu disampaikan durasinya. Dari kapan sih? Karena sesuatu, maksudnya dari kapan tuh? Dok, ini sebenarnya kesemutannya sudah 1 bulan. Oke. Atau, dok, ini kesemutannya dari kemarin. Oke, nggak apa-apa. Kenapa itu penting? Karena sesuatu yang sudah terjadi berbulan-bulan sama sesuatu yang tiba-tiba terjadi mengganggu, buat kami itu penting. Itu akan menghasilkan 2 diagnosis yang berbeda. Karena kalau 2 diagnosis yang berbeda, tentu obatnya juga nanti akan berbeda. Oke? Nomor 2, selain keluhan utamanya, selain problem utamanya, sampaikan juga ke dokternya, oh ya dok, saya ada sakit ini loh selain keluhan ini. Maksudnya apa? Misalnya kita balik ke contoh tangan kesemutan tadi. Misalnya, ya dok, saya juga ada sakit diabetes, atau saya juga ada sakit gula, atau saya juga ada sakit darah tinggi. Ya, sampaikan ke dokternya. Karena itu akan membantu kita untuk lebih mengerucutkan diagnosis. Gitu ya. Nah, dan spesifik lah. Nggak ada yang salah loh. Jadi semua informasi yang disampaikan itu tidak salah, tapi harus buat kami penting kami memilah-milahnya nanti, gitu loh. Jadi sampaikan aja semua informasinya, tapi biarkan dokternya yang membuat kesimpulan, gitu ya. Oke. Nah, nomor 3, sampaikan juga ke dokternya, oh ya dok, saya ada minum obat ini. Obat ini tuh maksudnya apakah itu obat yang rutin diminum, seperti misalnya kalau pada pasien tadi contohnya, oh iya dok, dia ada sakit gula atau sakit diabetes, sampaikan saya minum obat rutin saya A, B, C, D, E. Oke, nggak apa-apa. Terus juga mungkin obat yang sudah diminum berkaitan dengan keluhan ini. Sebagai contoh, misalnya tangannya kesemutan, kakinya kesemutan, dan dia sudah konsumsi obat A.
dan dia juga konsumsi rutin obat A, B, C, D, E, sehingga pada saat konsultasi nanti dokternya akan bisa memutuskan, oh saya tidak akan kasih obat itu, dan atau saya tidak akan kasih obat ini karena nanti bisa bertabrakan, atau oh sudah dicoba dengan obat A ternyata tidak berfungsi, saya harus memikirkan sesuatu yang lain gitu loh. Oke, baru nomor 4, sampaikan juga ke dokternya kalau bapak ibu ada kondisi alergi obat tertentu. Itu penting untuk buat kami memutuskan apa sih obat atau pilihan terapi yang terbaik untuk bapak ibu. Karena kadang-kadang pasien lupa, nanti setelah sampai di apotek, apotek menanyakan, baru bingung, waduh ternyata nggak bisa pakai obat ini ya karena memang alergi. Nah, tapi kalau dari awal disampaikan, kita bisa memutuskan obat apa yang terbaik untuk bapak ibu. Itu ya. Baru nomor 5, selain tadi obatnya apa saja, juga kasih tahu, dok saya sudah berobat ke dokter ini, saya sudah berobat ke dokter ini, saya sudah berobat ke dokter ini, nggak apa-apa. Jadi karena eh, karena ekspektasi atau harapan pasien yang sudah berobat ke 3 dokter tapi belum mendapatkan jawaban, dengan ekspektasi pasien yang sudah berobat baru ke dokter ini dan mencari jawaban akan berbeda. Oke, kadang-kadang pasiennya cuman, ya kalau pasiennya komunikatif enak, tapi kadang-kadang kita ketemu juga dengan pasien yang kurang komunikatif atau yang terlalu komunikatif. Maksudnya gimana? Semua diceritakan sampai, ya kemarin motor saya ditabrak orang. Agak nggak nyambung sama kasusnya, sehingga ya diagnosis kita nggak dapet gitu loh ya. Jadi jangan lupa 5 hal tadi. Kalau sedang konsultasi ke dokter, sampaikan 1, problem utamanya apa dan sejak kapan dirasakan. Nomor 2, ada kondisi sakit lain apa sih, dan ini diusahakan sedetail mungkin, seingatnya bapak ibu aja ya. Terus nomor 3, apakah sedang minum obat-obatan rutin, oke, atau ada obat apa yang sedang diminum saat itu. Nomor 4, apabila ada alergi obat tertentu, oke. Nomor 5, sudah berobat kemana saja. Sampaikan 5 hal ini ke dokternya. Itu akan membuat dokternya lebih bisa menegakkan diagnosisnya, lebih bisa membantu bapak ibu dalam men-treat pasiennya. Oke, dari saya cukup begitu sekali ini. Kalau ada komen atau pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.